baik. Oke, baik. Ya, eh, Pak Mutohar sudah bergabung. Berarti kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ini sesi terakhir ya, Mas Aris. Ini gilirannya terakhir ini. Oke, Ibu. kita mulai saja sesi seminar rancangan aktualisasi kali ini. Monggo kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mas Aris, nanti untuk kesempatan pertama Anda kita berikan waktu untuk 10 menit maksimal paparan ya. Jadi dipilih mana yang substantif saja. Kemudian setelah itu nanti mentor Pak Mutohar ya, berkenan untuk memberikan penguatan maksimal 5 menit setelah Mas Aris selesai paparan. Dan terakhir nanti dari penguji gitu. Bu Keri akan memberikan arahan-arahan atau mengkonfirmasi apa yang Mas Aris paparkan. Monggo, langsung saja, Mas Haris. Ya, Bu. Insert screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul Slideshow ya, Mas? skripsi. Oke. Nih, Ojo skripsi toh. Rancangan aktualisasi. judul rancangan aktualisasi saya, pemetaan kebutuhan layanan bimbingan atau penyuluhan di wilayah sasaran KUA Semanu menggunakan Google Spreadsheet. Latar belakangnya, kenapa saya memilih judul ini? Karena tugas penyuluh adalah melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, sedangkan pemetaan itu adalah langkah awal sebelum melaksanakan bimbingan atau penyuluhan. Jika pemetaan tidak maksimal, maka nanti penyuluhannya juga tidak akan maksimal. Kemudian, isu yang saya ambil ada 5. Yang pertama, belum optimalnya pemetaan kebutuhan layanan bimbingan atau penyuluhan di wilayah sasaran KUA Semanu. Yang kedua, belum terdokumentasikannya hasil-hasil kegiatan bimbingan. Kegiatan bimbingan yang sudah dilakukan belum terdokumentasi atau belum terpublikasi secara digital seperti media sosial. Kemudian yang ketiga, belum terstandarisasinya materi-materi bimbingan atau penyuluhan di KUA Semanu. Jadi belum ada materi yang standar bagaimana mengikuti nilai-nilai Kementerian Agama seperti eh, berakhlak dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, belum optimalnya publikasi layanan bimbingan atau penyuluhan. Layanan atau program penyuluh belum terpublikasi dengan baik. Yang kelima, belum optimalnya komunikasi dengan tokoh masyarakat di wilayah sasaran KUA Semanu. Kemudian setelah itu, 5 isu tadi saya analisis menggunakan APKL. Dari kelima isu ini, saya memilih isu yang pertama sebagai core isu, yaitu belum optimalnya pemetaan kebutuhan layanan bimbingan dan penyuluhan di wilayah sasaran KUA Semanu. Saya tentukan 3, kemudian saya analisis lagi menggunakan metode USG. Setelah itu, core isu yang saya pilih, belum optimalnya pemetaan, saya analisis sebab-sebabnya menggunakan bagan fishbone. Di sini saya lingkari yang menjadi sebab-sebab utama yang nanti akan saya carikan pemecahan masalah atau pemecahan isunya. Yang pertama dari manusia, jumlah penyuluhnya terbatas, dari material tidak ada database, sehingga nanti hasil aktualisasi nanti menjadi database. Kemudian belum memanfaatkan media digital, nanti saya akan menggunakan media digital yaitu spreadsheet. Tidak semua wilayah memiliki kegiatan keagamaan yang terdata. Kemudian core issue tadi kami akan saya rancang menggunakan metrik rancangan aktualisasi. Unit kerja saya adalah KUA Semanu. Isu yang saya ambil belum optimalnya pemetaan kebutuhan layanan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian dari isu tadi saya mengangkat judul pemetaan kebutuhan layanan bimbingan dan penyuluhan dengan menggunakan Google Spreadsheet. Langkah-langkahnya saya tetapkan 6. Yang pertama membuat rancangan kerja. Yang kedua mengumpulkan data perangkat dusun yang nanti akan menjadi sumber data. Yang ketiga membuat Google Spreadsheet-nya. Yang keempat melaksanakan sosialisasi kepada kepala dusun dan juga mendampingi pengisian Google Spreadsheet. Yang kelima, monitoring. Dan yang keenam, proses terakhir yaitu membuat pemetaan dari data yang tadi sudah saya kumpulkan. Ini langkah-langkahnya.
Yang pertama membuat rancangan kerja. Nanti yang pertama saya konsultasi dengan mentor mengenai rancangan kerja yang akan saya lakukan. Outputnya adalah ide-ide. Kemudian menyusun rancangan kerja aktualisasinya. Kemudian yang terakhir menetapkan rancangan kerja yang sudah disetujui oleh mentor. Langkah kedua mengumpulkan data kepala dusun yang nanti menjadi sumber data dari pemetaan ini. Yang pertama mengumpulkan data kepala dusun nanti berupa nomor WhatsApp dan alamat kepala dusun. Kemudian saya menemui kepala dusunnya untuk menyampaikan maksud dan tujuan saya dan juga meminta kepala dusun menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi sumber data. Kemudian juga saya akan mencatat kepala dusun yang bisa dan yang tidak menggunakan Google Spreadsheet. Kemudian yang ketiga, saya membuat Google Spreadsheet-nya, formatnya. Kemudian setelah saya buat, akan saya buat masing-masing setiap dusun itu satu file spreadsheet. Setelah itu saya buatkan folder di Google Drive. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi pendampingan pengisian. Setelah tadi file spreadsheet-nya sudah jadi, saya konsultasi dengan mentor untuk bagaimana sosialisasi terbaik yang akan saya lakukan. Setelah itu saya melakukan sosialisasinya kepada kepala dusun. Setelah sosialisasi penyampaian tata cara, kemudian pendampingan pengisian Google Spreadsheet-nya tersebut. Setelah itu, setelah sudah terisi, akan selalu saya monitoring dan evaluasi mengenai pengisian Google Spreadsheet. Apabila ada yang terkendala, maka saya akan menghubungi kepala dusun yang terkendala dalam pengisian Google Spreadsheet tersebut. Setelah itu langkah terakhir, saya akan memproses data-data tadi untuk membuat pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah mana yang menjadi prioritas utama saya atau prioritas utama dalam nanti melakukan bimbingan atau penyuluhan. Kemudian jadwalnya, yang rancangan kerja ini saya jadwalkan 3 hari. Kemudian mengumpulkan data kepala dusunnya, karena ada 20 dusun, saya rasa akan memakan waktu cukup lama sehingga saya jadwalkan cukup banyak. Kemudian membuat Google Spreadsheet-nya hanya 3 hari karena mungkin tidak butuh waktu banyak. Melaksanakan sosialisasinya dan pengisian ini juga butuh waktu yang cukup banyak. Kemudian pengisian, monitoring, ini juga saya kasih waktu cukup lama. Dan yang terakhir untuk memproses data, saya kasih waktu 3 hari. Setelah itu kendala dan antisipasi. Untuk membuat rancangan kerja saya rasa tidak ada kendala karena mentor saya Bapak Kepala KUA cukup mudah untuk ditemui. Yang kedua, mengumpulkan data kepala dusun ini mungkin nanti akan kesulitan untuk mencari nomor WA dan alamatnya, sehingga nanti antisipasinya saya perlu menemui lurah dan tokoh masyarakat setempat. Kemudian saya nanti buat Google Spreadsheet, mungkin akan kesulitan dalam membuat formatnya, sehingga nanti antisipasinya saya akan belajar tutorial dari YouTube. Kemudian melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pengisian Google Spreadsheet. Nanti kesulitannya adalah menentukan jadwal dengan kepala dusun karena mungkin waktu senggangnya akan berbeda-beda sehingga perlu nanti dibuat kesepakatan pertemuan dengan masing-masing kepala dusun. Kemudian melakukan monitoring, mungkin akan ada terjadi kendala teknis-teknis yang terjadi karena tidak semua kepala dusun dapat mengisinya, sehingga nanti saya perlu memastikan setiap data diisi sesuai dengan format yang telah dirancang. Kemudian pemetaan ini mungkin nanti akan proses sehingga nanti perlu ketelitian untuk menetapkan wilayah mana yang paling prioritas mendapatkan layanan bimbingan atau penyuluhan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika punya kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aris yang sudah memaparkan. Monggo berikutnya kepada mentor Pak Mutohar berkenan memberikan penguatan-penguatan terhadap rancangan Mas Aris yang nanti akan dilaksanakan, diimplementasikan di masa habituasi. Monggo Pak Mutohar, kami Terima silakan. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya. Mohon maaf ini di jalan ini Bu. Oke Pak, aman Pak, monggo.
Ya, baru jagong. Oh, alhamdulillah. Bukan menikah kan? Nanti besok pagi. Oh, bisa. Gini Bu, di masa Semenanjung itu, alhamdulillah kami dapat pegawai yang graduate itu. Jadi saya senang karena dia juga kebetulan asli orang Semanu, Oh, ngoten. Putra daerah, Pak. daerah, sehingga dan ada dua di tempat kami, ada yang satu yang dari Brebes itu, dari Bumiayu, jadi sama-sama penyuluh juga, fresh graduate. Jadi alhamdulillah saya sangat mendukung apa yang digagas oleh Mas Haris Munandar ini untuk dalam rangka penguatan atau juga termasuk juga digitalisasi di dalam untuk apa ya, perangkat daripada penyuluhan dan nanti uh, apa ini ada kita dapatkan, kemudian yang mendapat penyuluhan, sehingga nanti pas ketika nanti mereka para penyuluh itu akan memberikan materi penyuluhannya. Kalau masalah masalah materi kepenyuluhan itu belum semuanya tersampaikan, itu karena ya kita serahkan lagi kepada para penyuluh untuk bisa kreativitasnya dalam merancang sebuah lain untuk supaya nanti sampai pada masa penyuluhannya itu. Sehingga saya sangat tertarik untuk apa yang digagas oleh Mas Haris Munandar ini dalam rangka untuk dokumen, dokumentasi dan seterusnya sampai pada nanti bagaimana bisa para penyuluh ini ketika memberikan materi penyuluhannya itu sudah sesuai pas dengan atau peserta bimbingannya. Begitu Bu, sementara matur nuwun. Matur nuwun, Pak Mutohar nggih. Monggo langsung saja Mbak Keri. Baik, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam Haris warahmatullahi dan wabarakatuh. juga Pak Motohar. Eh, Begini Mas Haris, kalau saya biasa segala sesuatu itu lewat DM. Jadi ada JF yang memang tugasnya itu di balik layar. Tapi panjenengan itu kan penyuluh agama Islam. Pemahaman saya nih, Iya, Bu. pemahaman saya jenengan itu orang lapangan. Nah, menurut jenengan efektif mana ketika minta data, mencari data itu jenengan hanya sebar Google itu dulu dijawab dulu. Mengingat dengan jumlah penyuluh yang terbatas, Ibu, maka penggunaan Ada berapa mas panjenengan toh? ada 6 untuk 5 kelurahan. Nah, Jadi memang masing-masing cukup kelurahan nanti banyak. satu penyuluh. J. Jadi Karena kan gini mas, J. Nggih, Mas Aris ini kan nyun sewu newcomer. Kalau bahasa netizen itu, newcomer itu harus tebar pesona dulu, Mas. Supaya orang itu, ini nyun sewu nggih, hari ini pandangan saya. Jenengan sambil perkenalan diri, sambil menggali kalau menurut saya. Karena zaman sekarang itu kelamaan kalau jenengan hanya nunggu dulu data tersaji, kemudian baru eksekusi. Hari ini kita nggak bisa nunggu, Mas. Kita semua bekerja itu tanda kutip jumpalitan tuh yo action, yo sambil cari, yo kayak gitu. Nggak bisa kalau nyari data dulu, disiapkan, materi nanti disiapkan, ini nggak bisa. Kalau menurut saya, J. Jadi kalau menurut saya harusnya malah justru jenengan itu karena penyuluh turun ke lapangan sambil nyuluh sambil melihat masyarakat itu oh yang kelurahan A atau desa A itu butuhnya lebih bermasalah di ini karena mereka sumber dayanya hanya ada itu ya. Nah, kalau kalau jenengan hanya sibuk nyun sewu karena jenengan penyuluh loh ya.
kecuali jenengan dibantu oleh mungkin backupnya mungkin dari administrasinya. Mas, kamu bantu ini, jenengan sing eksekusi gitu. Kalau itu jenengan kerjakan juga nyari datanya, jenengan nanti bikin konsepnya, Kemenak kadung tutup, Mas. Itu bahasa saya lucu-lucu aja gitu. Karena sekali lagi hari ini tuh masyarakat nggak bisa nunggu, Mas. Dari tadi mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemenak itu dianggap nggak ada karena kita actionnya kelamaan. Itu PR kita semua. Ya, termasuk kita-kita lah. Kita di Kanwil biasa kerja ya ora iso apa nunggu-nunggu ra iso karena hari ini di perintah A turun B C terus kayak gitu kita sambil mikir sambil jalan Mas. Nggak bisa ya itu tadi ya idealnya mungkin kalau secara teoritis mungkin semuanya disiapkan rapi terus kemudian tadi jenengan sempat materinya belum terstandar yang berbasis dengan penyuluh agama Islam loh Mas. Duduk penyuluh hukum. Penyuluh agama Islam itu kan yang jenengan menyampaikan tentang ya bagaimana memperbaiki akhlak masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam. Itu kalau menurut saya. Coba sanggahannya apa kalau saya berpendapat kayak gini? Ya, terima kasih Bu Gary atas masukannya. Yang pertama memang dalam melaksanakan penyuluhan ini ada berbagai langkah, ada banyak langkah yang harus saya lakukan. Memang benar nanti saya memang harus terjun langsung, tapi mungkin itu ya memang untuk pendataan ini saya memang rencana saya juga terjun langsung Bu, karena saya menemui kepala dusunnya dan ini adalah langkah awal saya. Dan untuk yang tadi jenengan sampaikan itu bisa menjadi langkah kedua, ketiga, keempat saya yang akan saya lakukan. Dan pasti saya harus terjun langsung kepada masyarakat, Bu. Iya, Mengatakan Bu kenapa Gary. malah justru yang ditemuin malah aparatnya dulu, Mas, bukan yang butuh apa stakeholder yang butuh pelayanan jenengan. Alasannya Untuk apa? ya itu tadi yang saya sampaikan itu langkah pertama, Bu. Tentu saya harus izin dulu kepada pemimpin tokoh di tempat di wilayah sasaran tersebut. Jika sudah mendapatkan izin, kemudian nanti saya bisa langsung menemui masyarakatnya. Dan juga pemimpin-pemimpin ini yang lebih tahu mengenai kondisi di wilayah tersebut. Oke, mungkin itu bisa menjadi salah satu jalan ya, tapi ya itu tadi jangan ibaratnya asik atas tapi sing Kami mungkin merasakan. bisa menambahkan ya, Bu. Nggih, monggo Pak. Jadi langkah Mas Aris Menandar itu karena memang setiap kami sudah menerjunkan setiap desa, setiap kelurahan itu satu penyuluh. Karena Nggih. banyak bahkan karena yang begitu luas kita berikan dua penyuluh maksud saya. Ah, di situ kami sudah ada digitalisasi di dalam Lure itu seluruh program baik penyuluhan, kepenguluhan, kemudian data apapun. Nah, ini yang kelemahan kita di Yogyakarta khususnya di Gunung Kidul juga itu tidak punya database yang valid gitu. Ya tentunya penyuluh itu sambil menyelam kemudian cari data. Ya, Nggih. Maksud saya lebih ke situ, Pak. iya, betul. Itu sudah karena setiap penyuluh diwajibkan 10 pokbin untuk setiap apa itu dalam satu bulannya dan berapa 80-an pertemuan kalau nggak salah itu harus harus itu sebagai penyuluh. Tapi untuk yang perlu kita butuhkan di dalam apa ini digitalisasi dokumen di dalam yang bisa dilihat oleh banyak orang itu sudah ada di dalam menu lurik itu belum ada yang penyuluh masuk ke situ itu sehingga kita butuh dokumentasi kita tuh dokumen yang valid termasuk juga sekarang ini kan ada IWS Bu jadi Nggih. warning system itu ya Bu ya. Nggih. Jadi warning system itu kan kita bagaimana data CD-nya itu kan ya dari penyuluh itu. Nah, di sini perlu data kami. Sehingga sangat 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 mendukung saya sebenarnya apa yang dikatakan digagas oleh Mas Aris ini. Di samping juga apa beliaunya ini wajib tentunya dalam kepenyuluhannya.
Karena itu setiap dalam SKP-nya kita pantau. Terima kasih, Bu. Iya, siap Bapak. Ya maksud saya lebih ke gini Mas Aris, maksudnya generasi Z kan kita tahu lah ya secara IT-nya mereka lebih di atas kita lah ibaratnya yang lebih senior. Cuman jangan sampai teman-teman atau adik-adik ini terlena lebih fokus pada semua pelayanan kesannya mau didaringkan gitu loh. Karena memang ada beberapa JF yang harus langsung bertempur di lapangan lah. TNI kalau semua minta daring lah nanti. Lah Mas Mas Aris kan maksudnya kan dengan saya nih ya Ya. turun sambil cerita-cerita guyon-guyon. Di situ kan jenengan lihat potensi yang tadi dimaksud Pak Pak Kepala tadi. Oh, di sini tuh sensi hal gini gini gini. Itu kan lebih dalam loh kalau menurut kita aja misalnya di bidang apapun face to face hari ini malah udah mulai sedikit ditinggalkan. Tapi ada hal yang untuk secara langsung kayak gitu apalagi jabatannya memang di situ gitu. Barangkali itu aja sih Mas secara secara niat. Karena dari tadi saya ternyata Mbak Amirah lebih banyak pemetaan. Jadi tidak action sesuai jabatannya gitu, lebih ke lah kok udah terus ini jabatannya apa, terus melakukan sesuatu yang berdampak seperti itu. Sing Oke, itu oke. dibanding dilandasi dengan inovasi hari ini. Itu ngatur nuwun gitu aja Nggih, sih. nggih. Terima kasih Mbak Keri. Terima kasih Bu Em, Keri. Mas Aris dan Pak Siap. Mutohar, gini, saya meng-highlight ini. Karena kita ini, Mbak Keri memberikan apa ya pertimbangan dan pertanyaan itu untuk memberikan tantangan ini sebenarnya ke Mas Aris ya. Eh, saya meng-highlight bagian statementnya Mas Aris tadi Mbak Keri, bahwa Ya, ini baru awal gitu, baru awal ya. Ini kan masih punya waktu untuk harus merevisi kan berdasarkan masukan-masukan di pertemuan seminar ini. Kita memberi challenge ke Anda, Mas. Kita beri tantangan gitu. Oke, kalau Anda bilang itu awal, nggak apa-apa. Tapi jangan output akhirnya berhenti pada pemetaan, gitu ya. Pemetaan mau diberikan penyuluhan, problemnya apa, fokus bagian mana, tidak itu gitu. Tapi coba mungkin ini sifatnya masih apa ya semacam sampel awal gitu. juga. Iya. Berdasarkan data Anda, coba Anda laksanakan tugas Anda. Ini mumpung ada mentor ya, ada Pak Kepala yang nanti bisa memberikan apa delegasi atau agar Anda sudah bisa melaksanakan tusi penyuluhan gitu. Ya, jadi supaya betul-betul peran Anda itu sudah bisa dilihat dan apa yang Anda lakukan dengan data-data itu memang manfaatnya yang dirasakan adalah masyarakat mendapatkan layanan yang sesuai gitu. Itu ini tantangan kita gitu ya. Jadi outputnya bukan hanya Data, apa spreadsheet, namanya data gitu ya, tapi apa manfaat data itu ketika nanti sudah terkumpul terhadap masyarakat gitu. Jadi benefitnya untuk masyarakat apa gitu, Mas? Mungkin ke sana nggih, Pak Mutohar nggih. Saya mendukung saja karena itu bagian dari kebutuhan organisasi gitu nggih, nggak apa-apa, tapi jangan berhenti di situ. Jadi pemetaan itu perlu, tapi itu di awal. Betul, Tapi itu nggih. adalah kepenyuluhan. Leres, leres. Ini sarannya Bu Kerry tadi, Mas, lebih akan akurat valid datanya kalau Anda datang. Maka nanti kita pakai win-win solution, Mas. Sementara Anda mengumpulkan data itu dulu, tapi sambil Anda mulai melangkah gitu. Jadi data ini valid atau tidak Anda apa nggih, cross semacam kalau check. riset itu kita validasi data gitu ya, Mas ya. Supaya nanti layanan Anda itu memang itu dibutuhkan gitu. Gitu aja sih. Nggih. Jadi ini Anda masih punya waktu untuk menambah, melengkapi gitu, Mas. Tidak membongkar total, Anda menambah karena itu baru langkah awal gitu. Begitu, Mas Aris. Ya, Matur makanya, nuwun sangat. ya, makanya saya Matur diskusikan lagi dengan Nah, Pak Kepala. betul, Iya. oke. Jadi, bagaimana apa yang intinya gini, eh, tambahkan lagi output kegiatan Anda ya, apa yang bisa Anda lakukan di masa habituasi karena kan nanti
hasilnya seperti apa mau dilihat lagi gitu. Ini kan baru bicara perencanaan. Nah, mumpung masih rencana, ini adalah masukan untuk Anda supaya nanti ketika sudah dilaksanakan, besok Anda datang ke balai, itu Anda sudah cerita, oh ya kemarin memang datanya sudah kami dapat dan tindak lanjutnya ini di antara contoh layanan penyuluhan yang sudah bisa diberikan berbasis data-data tadi, gitu. Oke, Intinya begitu, Mas. Ya, menegakkan Ibu. J. Berarti temanya masih sama, tapi yang saya tambahi Mm-mm. pada langkah pemecahan masalah nggih. Di bagian aksinya Set- gitu ya. nggih, setelah Judulnya apa pemetaan mau? itu, Saya setelah lupa. pemetaan itu Judulnya saya berarti aja tambahi. pemetaan. Kalau gitu judulnya jangan pemetaan, lebih pada optimalisasi layanan penyuluhan gitu. Ya, betul Ibu. Nggih, nggih. Nggih, Pak, nggih. Jadi Soalnya optimalisasi layanan penyuluhan mengawali dari memastikan Pemetaan data data. base-nya valid gitu, Mas. Oh, ngoten. Nggih, Bu. Heeh. Tidak membongkar total, ndak. Mermak sidik karo nambahi dok itu. Nggih, Bu. nggih. Aman, aman. Pak Mutar sudah menangkap apa yang sebenarnya Anda perlu lakukan. Penajaman saja nggih Pak Mutar nggih. Kita tidak menyarankan membongkar ndak. Iya, Bu. Nggih. Ya, Nggih. Baik, ngeten Mas Aris nggih. Ini wajahnya wajah galau ini, Pak. Mas Aris, Pak. Ketok kalau wajahnya wajah galau ini. Mikir, Aman, Bu. Mas, aman. Pokoknya Nggih. itu tetap jalan, tinggal nambahi sidik Anda apa ya, melaksanakan tusi gitu aja. Ya. Nggih, Oke, Bu. baik. Berarti saya lupa tadi tahapannya. Kalau Anda belum ada tahapan menyiapkan konten-konten penyuluhan, lah nanti berarti tinggal nambahi itu gitu. Jadi setelah pemetaan itu Anda merencanakan aksi penyuluhannya, berikut menyiapkan konten-kontennya, baru pelaksanaannya gitu. Pelaksanaan penyuluhan aku rapopo, Mas. Nggih, Bu. Gitu ya. Nggih. Nggih. Oke, oke. Sembah nuwun sangat Pak Mutohar Nggih, sudah Ibu. membersamai di sela-sela aktivitas. Niki nembe dalan niki. Nggih, nggih, mboten napa-napa. Sembah nuwun sangat. Nggih, Assalamualaikum. nggih, Waalaikumsalam. Mas Aris bisa di stop record nanti dulu ya supaya bisa di